Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku sekalian, kita mulai belajar bahasa Indonesia ya, Nak ya. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kalian belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, sebelum kalian mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus tahu dulu apa itu paragraf. Ya, karena di dalam paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu paragraf, ya. Siapa yang tahu paragraf? Ya, paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung, ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu hanya satu gagasan pokok, sisanya gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5 dan seterusnya, ya, sesuai paragraf yang kalian butuhkan. Ya, jadi setiap paragraf hanya satu gagasan pokok. Misalnya ibu perintahkan kalian buat 5 paragraf. Coba ibu tanya, berarti berapa gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya ada 5. Karena setiap paragraf hanya satu gagasan pokok. Paham ya, Nak ya? Jadi paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Itulah yang disebut dengan paragraf, ya. Paham ya, Nak, apa itu paragraf? Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Ya, apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan dalam sebuah paragraf atau inti dalam sebuah paragraf, intinya, ya, atau pengembangnya. Itu namanya gagasan pokok. Pokok itu kan inti. Inti ceritanya apa sih? Itu namanya gagasan pokok. Ya. Jadi, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi intinya apa? Ya, idenya apa? Itu namanya gagasan pokok. Pokok itu inti. Ya. Seperti kamu nih, ibu contoh ya, contoh lain aja ya. Seperti kamu makan nasi. Nasi dan lauk pauk. Intinya apa? Nasi. Ya, itu namanya gagasan pokok. Intinya apa? Makanan pokoknya apa? Nasi. Lauk pauknya hanya tambahan. Ya, lauk pauk hanya tambahan. Sama seperti di sini gagasan pokok, intinya dalam sebuah cerita. Ya, hanya satu kalimat dalam setiap paragraf. Sisanya tambahan yang disebut dengan gagasan pokok. Jadilah sebuah paragraf, ya. Jadi gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau inti dalam sebuah paragraf. Paham ya, Nak? Apa itu gagasan pokok? Jadi intinya. Ya, dalam setiap paragraf intinya hanya satu kalimat. Sisanya gagasan pendukung. Ya, Nak ya. Paham ya? Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang gagasan pendukung. Ya, tadi udah ibu jelaskan sedikit ya di gagasan pokok. Apa sih itu gagasan pendukung? Apa? Siapa yang tahu? Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pendukung itu gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi setelah kamu membuat gagasan pokok, lalu kamu jelaskan lagi, ya. Karena gagasan pokok itu hanya satu. Nah, selebihnya itu gagasan pendukung. Nah, dari mana buatnya gagasan pendukung? Dari gagasan pokok kamu jelaskan lagi, kamu jabarkan lagi dalam sebuah paragraf.
Ya, itu disebut gagasan pendukung. Makanya di sini pengertian dari gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, dari intinya itu kamu jelaskan, kamu ceritakan kembali atau kamu jabarkan lagi. Ya, dalam sebuah paragraf. Nah, disitulah disebut gagasan pendukung. Paham ya, Nak? Apa itu gagasan pendukung? Ya, nanti Ibu berikan contoh dalam sebuah paragraf langsung supaya kamu lebih paham lagi. Ya, udah Ibu jelaskan apa itu paragraf, apa itu gagasan pokok, letak-letak dari gagasan pokok, dan yang terakhir yaitu gagasan pendukung. Nah, perhatikan contoh ini ya. Nah, Ibu akan bacakan, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, di sini mana gagasan pokoknya atau intinya, yaitu buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Nah, sisanya yang disebut gagasan pendukung atau penjelasan dari gagasan pokok. Mana penjelasannya, yaitu buah tomat dapat dijadikan sebagai masker. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Jadi penjelasan dari manfaat buah tomat itu adalah gagasan pendukung, ya. Jadi sisanya gagasan pendukung, ya. Intinya hanya buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu namanya intinya. Dan selanjutnya seperti tomat sebagai masker, tomat sebagai menjaga kesehatan kulit, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung, itu yang disebut dengan penjelasan dari gagasan pokok atau yang disebut dengan gagasan pendukung. Paham ya, Nak, ya? Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat dan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.